warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, di mana konsep dasar ilmu ekonomi ini menjadi materi pertama dalam pembelajaran ekonomi di kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alam. Saya di sini diamanahi untuk mengajar kelas 10 di tahun 2020. Baik, kita bicara tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pertama, kita bicara tentang ilmu ekonomi, di mana kita ketahui bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Oleh karenanya, kita cari tahu terlebih dahulu tentang tujuan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Jadi manusia itu melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi, pada dasarnya ada tujuan yang ingin mereka capai. Apa yaitu tujuannya yang ingin dicapai? Yaitu mencapai yang namanya kesejahteraan. Nah, apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan di sini adalah kondisi di mana kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi dengan baik. Dalam ekonomi klasik, itu konsep tentang kesejahteraan itu ternyata berbanding terbalik. Yaitu ada dua hal yang kemudian saling dipertemukan. Yang pertama adalah bicara tentang kebutuhan, yang kedua adalah bicara tentang alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, dalam mazhab klasik itu ternyata menempatkan kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Maka dari situ muncullah yang namanya masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Masalah ekonomi itu kalau kita jabarkan lebih dalam, maka kita sebut sebagai kelangkaan atau scarcity. Jadi kebutuhan yang tidak terbatas bertemu dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, kita sebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Dari kelangkaan tersebut, maka mengakibatkan tidak semua manusia itu bisa mencapai yang namanya kesejahteraan. Maka kita akan dengan mudah menemukan orang-orang yang hidup dengan ketidaksejahteraan. Artinya kebutuhannya tidak bisa terpenuhi dengan baik. Nah, dari kelangkaan tersebut, maka setiap manusia itu pasti dia akan berhadapan dengan problem of choice, atau sering kita sebut sebagai masalah dalam memilih. Sehingga ilmu ekonomi itu sendiri dikenal sebagai ilmu memilih. Artinya kita itu pasti dihadapkan dengan situasi di mana kita itu harus memilih. Konsekuensi dari kita harus memilih itu ada dua. Yang pertama, kita akan mendapatkan pilihan yang terbaik, dan yang kedua, kita akan berhadapan pula dengan pilihan yang tidak kita pilih, atau kita kenal sebagai pilihan yang harus kita korbankan. Tentu sebagai orang yang sudah mempelajari ilmu ekonomi, kita seharusnya memilih ya pilihan yang terbaik dan mengorbankan pilihan yang harus kemudian kita korbankan. Bagaimana caranya supaya kita tidak salah memilih? Maka ilmu ekonomi itu mempunyai alatnya. Ada 4 alat yang kemudian bisa kita gunakan supaya dalam memilih ini kita tidak salah pilih. Yang pertama, dalam memilih kita harus menggunakan yang namanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Jadi skala prioritas itu adalah menempatkan kebutuhan yang paling prioritas, yang paling utama, yang paling penting dan paling mendesak di atas kebutuhan yang lain yang penting tetapi tidak mendesak. Artinya kita harus memilih terlebih dahulu mana kebutuhan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, dan itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang kedua, kita gunakan yang namanya prinsip ekonomi.
Apa itu prinsip ekonomi? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat tertentu atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kalimat pertama, kebutuhan apa? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat tertentu. Maksudnya adalah kita harus memastikan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah senantiasa aktivitas yang bermanfaat. Atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maksudnya adalah kita ini ketika ingin hasil yang maksimal maka harus diimbangi dengan pengorbanan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya kita semua ini pada dasarnya ingin mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita pengen pendidikan yang terbaik, kita ingin rumah yang terbaik, kita ingin kendaraan yang terbaik. Maka hal tersebut bisa kita dapatkan ketika kita berikhtiar mengorbankan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin buat teman-teman nanti ada yang ingin melanjutkan sekolah ke kampus yang terbaik, ada yang ingin ke Madinah, ada yang ingin ke perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Maka itu cuma sangat mungkin kita dapatkan ketika kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Kemudian harus rasional. Apa itu rasional? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita pastikan bahwa apa yang menjadi pilihan kita adalah pilihan yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya pastikan setiap aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang senantiasa bisa kita pertanggungjawabkan. Baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan kita tidak salah dalam memilih. Karena di depan kita akan senantiasa banyak hal-hal di mana kita itu harus memilih. Baik, cukup sekian terlebih dahulu untuk materi pertemuan hari ini. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya saya upload kembali video selanjutnya. Syukran, tolong diperhatikan. Jangan lupa di komen terkait dengan materi yang saya sampaikan.